Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, Anda perhatikan teman-teman di sini ada objek circle atau bulat dan ada objek kotak ya dan ada objek garis ya. Nah, Anda perhatikan jika saya mengaktifkan sebuah perintah, contohnya di sini ada perintah line ya. Nah, saya membuat sebuah perintah line, membuat garis ya, atau di sini ada perintah move atau perintah copy atau dan lain sebagainya ya. Nah, contohnya saya menggunakan perintah line di sebelah kiri ini. Perhatikan sebagai layar, saya klik di situ icon line atau tombol line, saya klik kiri. Oke, kemudian saya sentuh ya, tidak saya klik, saya hanya menyentuh objek. Nah, Anda perhatikan jika saya sentuh objek, maka di situ muncul snap ya. Snap itu yang kotak kuning itu teman-teman, itu disebut snap ya, seperti yang sudah kita pelajari. Ada snap endpoint atau ujung garis ya, seperti ini endpoint ya, berbentuk kotak ujung garis. Kemudian ada snap midpoint atau tengah garis ya. Sini juga midpoint tengah garis. Ini tidak saya klik ya teman-teman ya, hanya saya sentuh. Nah, ada snap kuadran dan ada juga snap center dan lain sebagainya. Semuanya yang itu ya. Anda perhatikan snap itu yang berwarna orange itu ya, itu disebut snap atau objek snap ya. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, perhatikan objek snap itu seperti yang Anda lihat yang berbentuk segitiga itu yang warna oranye itu objek snap ya. Objek snap itu hanya muncul, perhatikan objek snap itu hanya akan muncul jika kita mengklik sebuah perintah, seperti saya membuat sebuah perintah lain seperti ini, kemudian saya sentuh objek yang sudah ada di layar dengan kursor saya, ya dengan mouse saya sentuh, tidak saya klik. Maka snapnya muncul ya, ada objek-objek yang ada di layar. Ingat, snap hanya muncul jika di layar sudah ada objek yang pertama. Kedua, kita mengaktifkan sebuah perintah baru, ya mengklik sebuah perintah baru, baik itu contohnya saya di sini perintahnya membuat garis ya dengan icon line ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah saya klik icon line pada di sebelah kiri layar ini, ya icon line seperti yang saya klik, Anda perhatikan ya. Nah, kemudian saya sentuh objek yang sudah ada di layar. Nah, maka di situ muncul snap yang segitiga itu yang berbentuk orange itu snap ya, snap tengah, ini snap ujung ya, atau endpoint ya, itu tengah. Kemudian ada snap miras ya, yang warna orange itu snap atau objek snap. Dan sudah kita pelajari ya. Nah, objek snap itu bisa Anda rubah loh teman-teman ya. Bisa Anda rubah objek snap itu, warnanya bisa Anda rubah, besar kecilnya juga bisa Anda rubah. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan baik-baik. Langkah pertama saya tekan dulu tombol escape ya pada keyboard. Nah, saya tekan tombol escape dulu pada keyboard ya. Kenapa saya tekan tombol escape? Ya, saya tekan tombol escape tujuannya supaya perintah yang berjalan tadi atau perintah lain yang sedang berjalan itu saya batalkan ya, saya batalkan. Maka jika saya sentuh objek, objeknya sudah tidak muncul lagi snapnya. Kenapa tidak muncul snap ketika objek disentuh? Kenapa? Karena tidak ada satupun perintah yang sedang berjalan ya. Jadi snap hanya muncul jika pertama ada objek di layar. Kedua, kita mengaktifkan sebuah perintah baru. Contohnya saya membuat garis. Ya, saya klik kiri pada icon garis atau icon line. Kemudian saya sentuh objek yang ada di layar, maka muncul snap. Ya, snap itu objek-objek kuning. Yang di sini ada objek kotak, ada segitiga, ya. Kemudian ada ketupat seperti itu, ya, kuadran ya pada circle, ya, atau berbentuk bulat pada center circle. Itu disebut objek snap. Nah, untuk membatalkan perintah, tekan tombol escape pada keyboard, ya. Tekan tombol escape pada keyboard. Oke teman-teman, untuk merubah warna dan ukuran daripada objek snap tadi, Anda perhatikan. Ini sekarang tidak ada satupun perintah yang aktif ya, karena saya tekan tombol escape ya pada keyboard. Jangan lupa tekan tombol escape pada keyboard. Tidak ada satupun objek yang terblok, objek yang sedang aktif sekarang, ataupun tidak ada satupun objek yang terblok ya. Seperti ini nih, objek terblok namanya ya. Nah, tekan tombol escape jika objek yang terblok ya. Tekan tombol escape jika ada objek yang terblok. Nah, seperti itu.
Pastikan tidak ada objek yang terblok dan pastikan tidak ada satupun perintah yang sedang aktif. Paham? Nah, kemudian kita klik kanan di tengah layar kosong ya, klik kanan di tengah layar kosong seperti ini. Kemudian klik kiri pada option ya, klik kiri pada option. Kemudian teman-teman muncul option kotak seperti ini. Di sini ada display, open save, dan seterusnya ya. Nah, Anda klik kiri pada drafting ya, Anda klik kiri pada drafting di sini. Nah, ini dia auto snap marker size ya, auto snap marker size. Anda klik kiri pada tombol ini, tahan, dan Anda geser ke arah kanan untuk membesarkan atau ke arah kiri untuk mengecilkan ya. Sekali lagi, klik kiri pada tombol ini, tahan, dan geser ke kanan ataupun ke kiri ya. Seperti itu. Contohnya saya besarkan sekali tuh, saya klik kiri dan saya tahan, kemudian saya geser ke kanan. Ya, dia besar auto snap-nya seperti itu. Kemudian saya klik kiri pada apply dan saya klik kiri pada OK. Nah, perhatikan, untuk memunculkan objek snap pada objek ini saya harus mengaktifkan sebuah perintah dulu ya. Contohnya klik icon line seperti ini ya, icon garis. Kemudian saya sentuh ya, objeknya tidak saya klik loh. Ingat, tidak diklik, hanya disentuh. Anda akan melihat itu kotaknya besar-besar tuh ya, segitiganya besar ya. Snapnya jadi besar ya teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian saya tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan perintah ya. Perintah yang berjalan tadi saya tekan tombol escape untuk membatalkannya. Maka jika saya sentuh objek, snapnya sudah tidak ada lagi. Sekali lagi teman-teman, perhatikan tidak ada satupun perintah yang aktif, ya, tidak ada satupun perintah yang sedang berjalan, dan tidak ada satupun objek yang terblok seperti ini ya. Jika ada objek yang terblok atau jika ada perintah yang sedang berjalan, Anda tekan tombol escape pada keyboard ya. Tekan tombol escape sekali atau beberapa kali ya pada keyboard. Nah, kemudian setelah tidak ada objek satupun yang terblok ataupun tidak ada satupun perintah yang aktif, Anda klik kanan di tengah layar, ya, di tengah layar kosong, klik kanan, kemudian klik kiri pada option ya. Kemudian Anda klik kiri pada drafting. Nah, ini auto snap marker size-nya ini, klik kiri pada ini, tahan dan geser ke sini. Ya, seperti itu, kemudian lepas ya. Nah, kemudian Anda perhatikan di sini color ya. Color di atas itu ada tulisan colors. Tombol colors itu Anda klik kiri ya. Anda klik kiri. Lalu perhatikan muncul daftar seperti ini. Drawing Windows Color ya. Perhatikan pada contents posisinya 2D mode space ya. Pada kotak konten sebelah kiri ini tulisannya 2D mode space ya, yang terblok ya, dan diklik kiri. Kemudian pada interface elemen Anda mengklik auto snap marker ya, auto snap marker. Paham ya, yang terblok di sini auto snap marker. Kemudian pada color ini di sini tulisannya color 31. Nah, color 31 ini Anda klik kiri pada anak panahnya nih. Ya, klik kiri pada anak panahnya, Anda pilih contohnya warna green ya. Anda pilih warna green seperti itu. Kemudian Anda klik kiri pada apply and close ya. Kemudian contohnya auto snap-nya saya besarin ya, saya klik kiri di sini dan saya besarin seperti itu. Kemudian saya klik kiri pada apply dan saya klik kiri pada OK. Oke teman-teman, perhatikan jika saya mengaktifkan sebuah perintah, contohnya saya membuat perintah line ya, perintah line seperti itu. Kemudian saya sentuh ya objeknya, tidak saya klik ya, tidak saya klik, hanya saya sentuh. Anda melihat auto snap, objek snap yang berbentuk segitiga midpoint ataupun di ujung garis yaitu endpoint. Ya, jadi ujung garis itu endpoint berbentuk kotak, kemudian di tengah-tengah garis berbentuk segitiga midpoint ya. Itu dia berwarna lain, berwarna hijau dan ukurannya juga besar ya. Seperti itu. Oke teman-teman ya. Oke, saya tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok ya. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok dan membatalkan perintah yang sedang berjalan. Sekali atau beberapa kali ya tombol escape-nya. Setelah itu saya klik kanan di tengah layar kosong, kemudian saya klik kiri pada option. Kemudian saya klik kiri pada drafting ya, klik kiri pada drafting. Kemudian auto snap marker size-nya saya klik kiri di sini, tahan dan saya geser seperti ini. Ya, saya lepas. Kemudian color saya klik kiri. Ya, sekali lagi ini saya matikan, saya klik kiri pada silang. Ingat, klik kiri pada colors, kata colors ya. Kemudian perhatikan pada contents, kita berada pada posisi 2D mode space.
Kemudian interface elemen kita berada pada auto snap marker ya. Kemudian color ini saya klik kiri pada anak panahnya di sini. Nah, kemudian saya pilih warna 31 tadi hilang ya. Warna 31 hilang. Nah, bagaimana untuk memunculkan warna 31? Perhatikan, untuk memunculkan warna 31 saya klik kiri pada select color di bawah itu. Klik kiri pada select color. Kemudian saya pergi ke index color. Di sini ada index color, ada true color, ada color box ya. Saya klik kiri pada index color. Kemudian saya klik warna sembarang. Di mana saja boleh ya. Pada index color saya klik kiri pada warna sembarang. Nah, Anda perhatikan di bawah sini ada kotak. Color sini ada blok ya, klik kiri tahan dan blok seperti itu tulisannya. Kemudian Anda masukkan nilai 31 ya, kemudian Anda oke. Maka secara otomatis warna 31-nya muncul di sini ya. Anda pilih warna 31. Kemudian Anda klik kiri pada apply and close, klik kiri pada apply dan klik kiri pada oke. Nah, jika saya klik sebuah perintah, contohnya saya membuat line di sini, saya klik kiri pada icon line, kemudian saya sentuh objeknya, maka dia kembali normal ya, auto snap-nya atau objek snap-nya. Oke, itu satu ya. Nah, dua, perhatikan baik-baik. Oke, teman-teman, perhatikan nomor 2 ini sangat penting sekali, yaitu kita berbicara tentang auto track vector. Nah, apa itu auto track vector? Anda perhatikan. Jika saya klik sebuah perintah, di sini sudah ada objek ya. Di layar sudah ada objek. Kemudian saya klik sebuah perintah, contohnya line ini. Perhatikan icon line ini saya klik kiri ya. Kemudian saya sentuh nih objeknya. Tidak saya klik loh, hanya saya sentuh ya. Contohnya ujung kotak ini saya sentuh nih. Kemudian saya geser seperti ini. Perhatikan saya sentuh lalu saya geser pelan-pelan gesernya ya. Anda perhatikan di situ ada garis putus-putus kan? Nah, itu disebut auto track vector ya, garis putus-putus itu auto track vector. Itu apa fungsinya? Fungsinya untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita berada pada posisi sejajar dengan ujung garis atau posisi sejajar dengan ujung kotak ya, seperti itu. Atau kita berada pada posisi sejajar pada tengah lingkaran. Jadi caranya bagaimana untuk mengetahui kita berada pada posisi sejajar di tengah layar, di tengah di tengah lingkaran dan lain sebagainya? Mudah sekali. Pertama, pastikan ada objek di layar ya, ada objek di layar. Kedua, klik icon line nih pada tab draw ya. Pada sebelah kiri atas ini ada icon line atau ikon-ikon yang lain seperti copy dan lain sebagainya. Nah, kemudian Anda sentuh objeknya, sentuh saja, jangan diklik. Nah, contohnya pojok daripada kotak ini saya sentuh, lalu saya geser mouse pelan-pelan seperti ini. Maka muncullah auto track vector, yaitu garis putus-putus itu yang berfungsi sebagai penunjuk bahwa kita berada pada posisi yang sejajar dengan pojokan daripada kotak itu, ya seperti itu. Atau jika saya sentuh ujung daripada garis ini lalu saya geser ke atas, sentuh saja ujung garisnya lalu geser ke atas seperti itu pelan-pelan ya, maka akan muncul garis putus-putus seperti itu ya. Itu disebut auto track vector yang berfungsi untuk menjelaskan atau membantu kita bahwa kita berada posisi yang sejajar ya dengan ujung garis. Atau Anda sentuh juga tengah-tengah lingkaran ya, sentuh saja jangan diklik, sentuh tengah-tengah lingkaran kemudian Anda geser ya. Nah, geser seperti itu, maka akan ada garis auto track vector yang menunjukkan kepada kita bahwa kita berada pada posisi di mana sejajar ya dengan tengah-tengah lingkaran. Nah, teman-teman perhatikan auto track vector itu dia berwarna putih ya teman-teman ya. Auto track vector itu dia berwarna putih tuh. Yang garis putus-putus itu berwarna putih. Anda bisa merubahnya ke warna lain ya teman-teman ya. Anda bisa merubahnya ke warna lain. Caranya tekan dulu tombol escape ya pada keyboard. Tekan dulu tombol escape pada keyboard ya. Nah, kenapa saya tekan tombol escape pada keyboard? Ya karena saya ingin membatalkan perintah lain yang sedang aktif barusan ya. Karena jika tidak ada satupun perintah yang aktif dan saya sentuh garis maka tidak muncul itu auto track ya. Auto track hanya muncul sama seperti auto snap ya. Objek snap ya. Objek auto track itu hanya muncul jika ada objek di layar pertama. Kedua, kita sedang mengaktifkan sebuah
perintah seperti line ini, saya membuat perintah line. Nah, kemudian saya sentuh objek di layar, kemudian saya geser, maka akan muncul auto track vektor, itu ya. Nah, untuk merubah garis auto track itu, merubah warnanya mudah sekali. Nah, langkah pertama saya batalkan dulu perintah line atau perintah yang sedang aktif dengan cara tekan tombol escape pada keyboard. Jika ada objek yang terblok seperti ini, maka Anda batalkan dulu bloknya dengan tombol escape ya pada keyboard sekali atau beberapa kali ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman perhatikan setelah tidak ada satupun objek yang terblok dan tidak ada satupun perintah yang sedang aktif, teman-teman klik kanan di tengah layar kosong ya. Klik kanan di tengah layar kosong seperti ini. Lalu klik kiri pada option ya, klik kiri pada option. Nah, teman-teman kemudian pilih display ya. Di sini klik kiri pada display boleh, pada drafting juga boleh. Sekali lagi, pada display boleh, pada drafting juga boleh ya. Nah, contohnya saya pilih display. Kemudian Anda klik kiri pada tombol colors ya, klik kiri pada tombol colors. Nah, perhatikan pada contents, kotak contents ini kita berada pada posisi 2D model space. Dan pada interface elemen ya, pada interface elemen kotak ini Anda pilih, Anda klik kiri pada auto track vector. Ini dia auto track vector ya, baris nomor 3 ya. Nah, auto track vector ini maka color di sini keterangannya white, putih ya. Nah, color white ini saya klik kiri pada anak panahnya seperti ini. Kemudian saya pilih warna red atau merah ya, saya klik kiri pada merah seperti itu. Oke, kemudian saya klik kiri pada apply and close. Kemudian oke, selesai. Anda perhatikan apa namanya pada objek 3 objek yang di layar ini ya. Sekarang saya mengaktifkan lagi nih perintah line ya. Saya klik kiri perintah line, icon line. Kemudian saya sentuh itu objeknya. Saya sentuh, jangan diklik, disentuh aja ya. Disentuh contohnya ujung kotak itu disentuh lalu saya geser. Nah, maka auto tracknya berubah warna tuh teman-teman ya. Auto track vektornya berubah warna menjadi merah ya, karena kita sudah merubah warnanya tadi. Oke. Nah, ingat saya tekan tombol escape lagi pada keyboard untuk membatalkan perintah line ya. Saya tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan perintah line. Sekali lagi klik kanan di tengah layar seperti ini ketika tidak ada satupun objek yang terblok dan tidak ada satupun perintah yang sedang aktif. Kita klik kanan di tengah layar. Kemudian klik kiri pada option ya. Nah, teman-teman perhatikan boleh pilih display, boleh pilih drafting ya. Boleh pilih display, boleh pilih drafting. Contohnya drafting ini saya klik kiri ya pada drafting. Kemudian ada colors di sini. Nah, ini kan ada kotak colors juga nih. Nah, saya klik kiri pada kotak colors. Nah, perhatikan teman-teman konteks ini ya, kita berada pada mode 2D model space. Kemudian pada interface elemen saya klik kiri pada auto track vector ya, di atas baris nomor 3 auto track vector. Kemudian color ini saya klik kiri anak panahnya seperti ini, dan saya klik kiri pada white ya, saya klik kiri pada white seperti itu. Kemudian saya klik kiri pada apply and close, kemudian apply dan OK ya, seperti itu. Kemudian perhatikan pada objek yang ada di layar ya, saya aktifkan sebuah perintah. Contohnya saya membuat perintah line seperti itu, atau saya bisa juga perintah copy ya, perintah copy seperti itu, atau perintah line aja ya, lebih simpel. Nah, lebih baik teman-teman pakai perintah line saja, itu lebih baik daripada perintah circle apa perintah yang lain-lain ya. Jadi buatlah klik icon line atau icon construction line atau polyline atau polygon atau rectangle boleh ya, seperti itu. Contohnya saya klik icon line, kemudian saya sentuh objeknya. Contohnya ujung pojok kotak, lalu saya geser ke sini, maka auto tracknya berubah menjadi putih ya, karena kita sudah merubah auto track ya, yang garis putus-putusnya itu berubah menjadi putih. Nah, sekarang tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan sebuah perintah apapun. Ya, demikian teman-teman informasi tentang auto track dan auto snap object ya. Demikian, assalamualaikum, salam sejahtera.